Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini, sehat semuanya? Alhamdulillah. Harus tetap semangat ya. Walaupun sebentar lagi asesmen, kalian sekarang minggu-minggu terakhir pembelajaran, tetapi harus tetap semangat belajarnya ya. Apalagi mendekati asesmen. Di sini Ibu akan memberikan dulu tujuan pembelajaran yang akan disampaikan nanti. Kita lihat. Nah, ada dua tujuan pembelajaran di sini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami dan menjelaskan model jaringan komputer berupa OSI layer. Terus yang kedua, peserta didik diharapkan dapat memahami dan menjelaskan yang dimaksud TCP IP. Itu tujuan pembelajarannya. Yaitu yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan rencana pembelajarannya. Yang pertama, Ibu akan menerangkan nanti materi yang disampaikan, yaitu tentang apa tadi? OSI layer. Kalian seperti biasa memperhatikan dengan seksama. Selanjutnya nanti akan ada tugas atau LKPD, yaitu per kelompok. Nanti sama Ibu dibagi kelompok, terus kalian mengerjakan tugas secara per kelompok dan dipresentasikan oleh perwakilan satu orang ya. Nah, selanjutnya nanti ada lagi tugas mandiri atau per orang. Bagaimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Ya. Cukup. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Ada dua, yaitu yang pertama, mengapa jaringan ada beberapa layer? Selanjutnya yang kedua yaitu bagaimana yang dimaksud dengan TCP IP. Nah, ini OSI layer. Ada 7 layer ya. Model OSI itu apa? Coba baca bareng-bareng, model OSI itu apa? Model OSI adalah kerangka kerja yang membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Nah, itu kerangka kerja jaringan yang menjadi 7 lapisan. Di sini ada apa aja? Yang pertama ada application. Tuh, ada apa fungsinya end user layer. Contohnya apa? Ada HTTP, DNS dan lain-lain. Terus yang lapisan ke-6 ada presentation. Yaitu contoh kegunaannya untuk syntax layer. Contohnya yang berbentuk bisa JPG kayak gitu. Jadi si datanya dipresentasikan jadi JPG kayak gitu. Terus yang kelima, layer kelima ada session, yaitu change dan send to port, lebih ke portnya kayak gitu. Terus ada transport, layer keempat, yaitu kegunaannya untuk end-to-end connection, jadi koneksi dari awal sampai akhirnya kayak gitu. Terus fungsinya yaitu contohnya TCP dan UDP. Terus network yang ketiga, layer ketiga, untuk paket. Contohnya pengalamatan IP address, itu untuk network. Terus yang selanjutnya yang kedua, layer kedua ada data link, itu berbentuk frames. Contohnya switch, bridge, untuk pembagian internet di setiap contohnya di lab atau yang kayak gitu atau di TU kayak gitu. Terus ada yang paling bawah itu ada physical, yang layer pertama, physical struktur. Contohnya apa? Langsung ke fisiknya, fiber optik, terus wirelessnya kayak gitu. Itu fungsi-fungsinya atau contoh dari si OSI layer, 7 OSI layer. Di sini ada video singkat yang akan memperlihatkan animasi OSI layer atau tentang OSI layer. Kita lihat ya. Internet adalah jaringan yang sangat luas yang menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Namun, bagaimana sih cara mereka berkomunikasi? Dalam dunia jaringan, ada arsitektur yang disebut model OSI atau OSI layer.
Kembali pada era 1980-an, sebuah badan penentu standar internasional yang disebut ISO membuat sebuah model konseptual jaringan yang bernama OSI. Tujuan dari model OSI adalah sebagai satu set standar desain untuk memandu vendor dan teknisi. Sehingga komunikasi digital dan perangkat lunak yang mereka rancang dapat saling berkomunikasi satu sama yang lain. Untuk dapat memahami OSI layer, mari kita pahami layernya satu persatu. Singkat cerita, Budi ingin mengakses suatu website via laptopnya. Dengan membuka web browser lalu mengetik nama domainnya. Kita masuki layer pertama, yaitu application layer. Saat kita mengakses website dari browser, suatu data pun dibuat. Setelah data dibuat, lanjut ke layer selanjutnya, yaitu presentation layer. Layer yang memiliki tugas untuk mengenkripsi data. Layer selanjutnya adalah session layer. Layer ini berfungsi sebagai layer yang memberi sesi waktu untuk membuka jalur komunikasi antara pengirim dan penerima. Sekarang sudah memasuki layer keempat, yaitu transport layer. Seperti namanya, berfungsi untuk mentransportasikan data ke penerima dengan protokol TCP ataupun UDP. Data pun akan diubah menjadi segmen sesuai protokol data unit pada transport layer. Dan inilah tugasnya si network layer, yaitu menentukan IP address sumber dan tujuan, serta mencari rute terbaik agar pengiriman cepat dan efisien. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Atau ibu aja yang nanya ya? Contohnya kalau kalian buka website, ya di laptop kalian, menurut kalian lapisan OSI yang mana yang bisa langsung berinteraksi dengan si web browser tersebut? Silakan, ada yang mau jawab? Gila, sok, enggak jawab. Application layer web browser, Chrome, Firefox menggunakan protokol HTTP, HTTPS yang berada di application layer. Ya. Selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya. Lapisan berapa router bekerja? Terus mengapa? Sok, angkat tangan dulu. Naswa, silakan. Sama IP, ya. Pertanyaan terakhir mungkin ya. Yang ketiga, lapisan mana yang bertanggung jawab mengubah data menjadi sinyal listrik yang dikirim melalui kabel? Siapa yang menjawab? Angkat tangan. Oh, Ika, silakan jawab. Physical layer, yaitu layer ke-1. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang bisa menjawab. Selanjutnya mungkin akan Ibu bagi kelompok, ya, tugas kelompok tadi. Kelompoknya yaitu kelompok pertama tuh ada Ripa, siapa lagi, Sri, Naswa, sama Kayla. Itu kelompok pertama ya. Terus selanjutnya untuk kelompok kedua ada Nopi, Wida, Ika, sama Nurul. Sama Ibu akan dibagi AKPD-nya. Ini AKPD-nya ya. Silakan kalian kerjakan. Duduknya itu dong, saling berhadapan. Kalian kerjakan. Sama Ibu akan dikasih waktu 10 menit, cukup? 10 menit? Cukup ya. Itu sama Ibu udah dikasih 7 layer dibagi sama 2 kelompok. Nanti kalian presentasi diwakili sama 1 orang. Di situ aja di meja. Nggak usah ke depan apa.
Selesai? Selesai. Udah ya. Kita mulai presentasi aja ya. Mau ditunjuk sama Ibu apa dari kelompok 1, 2 apa kelompok 2? Kelompok 1, sesuai urutan? Ya. Sok Rifa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang OSI layer ke-7, 6, dan 5. Berikut ringkasan uraiannya. Application yaitu lapisan paling atas yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Contohnya HTTP, HTTPS, dan lain-lain. Fungsinya menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi pengguna. Yang selanjutnya adalah ada presentation, yaitu lapisan yang bertanggung jawab untuk memformat data agar dapat dipahami oleh aplikasi penerima. Kelompok 2. Contohnya format gambar, JPG, GIF, dan lain-lain. Fungsinya melakukan enkripsi, deskripsi, kompresi data, dan menerjemahkan format data. Yang terakhir adalah session, yaitu lapisan yang mengelola koneksi antara aplikasi di dua perangkat berbeda. Sok, ada yang mau bertanya? Kelompok Wida, silakan. Buka foto JPG atau video MP4 itu presentation layer ya? Ya, presentation layer yang mengubah format file JPG, MPG, GIF. Jadi data yang bisa ditampilkan di layer. Mungkin cukup ya untuk sesi presentasi. Bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan? Mau berpendapat? Cukup. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi tugas, tetapi bukan kelompok lagi ya. Ini tugas mandiri. Ibu bagikan tugasnya sama kalian masing-masing. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Udah? Silakan kumpulkan tugasnya ke depan. Ibu akan menyimpulkan mungkin sedikit dari pembelajaran yang tadi sudah kita bahas bersama-sama ya. Sudah Ibu terangkan materi, terus kalian sudah mengerjakan juga diskusi, presentasi. Nah, mungkin ini kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, OSI layer yaitu adalah teori atau konsepnya ya. Kode referensi 7 lapis dalam jaringan untuk memahami bagaimana komunikasi di dalam jaringan itu harus bekerja. Terus ada TCP/IP, yaitu adalah prakteknya. Kalau TCP/IP lebih ke prakteknya, yaitu adanya peraturan atau protokolnya ada 4 lapis yang benar-benar digunakan sekarang dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu secara teknis untuk menjalankan internet di seluruh dunia. Itu mungkin kesimpulannya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan refleksi pada kalian. Kalau ini nanti bisa dikumpulin sudah selesai pembelajaran ya. Kalian tulis aja di buku kalian masing-masing. Buku catatan. Refleksi umpan balik untuk kalian. Yang pertama yaitu pertanyaan pertama, pada momen mana kamu merasa paling bersemangat atau menarik? Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah kamu merasa nyaman bertanya atau berpendapat hari ini? Terus mengapa? Selanjutnya pertanyaan terakhir, umpan baliknya yaitu bagaimana materi ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nanti itu kumpulkannya kalau udah beres aja. Untuk materi minggu depan itu akan belajar switching dan VLAN. Switching itu apa? Jadi switch itu untuk mencatat MAC address, switch kayak gitu, terhubung ke portnya masing-masing untuk jaringannya. Terus itu lebih baik daripada hub kalau switch. Selanjutnya untuk VLAN itu untuk pembagian contohnya pembagian VLAN itu dibagi sile berapa, si TU berapa, tadi ruang guru berapa, itu VLAN. Kayak gitu nanti untuk pertemuan selanjutnya akan dibahas tentang switching dan VLAN. Mungkin sekian materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan.
Kita berdoa bersama dulu ya. Kita tutup doa. Sok siapa yang memimpin? Wida, silakan doa penutup belajar. Ya mungkin sekian dari Ibu. Terima kasih telah mengikuti pelajaran dengan kooperatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.